Selamat Selamat malam untuk seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada. Bertemu kembali pada malam hari ini dengan saya Desmanis dan saya Safril Yubahar. Saya Andi Samudra. Dengan dua pria ganteng di sebelah kiri dan kanan saya. Bertemu kembali dengan kami pada malam hari ini, pada hari Minggu 25 September 2022 di launching program terbaru dari Suara Minang TV. Dan pastinya sebelum itu kami selalu mendoakan seluruh penonton setia Minang TV selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga terus mengikuti program-program yang ditayangkan oleh Suara Minang TV. Dan juga salah satunya pada malam hari ini kami akan meluncurkan salah satu program yang kami spesial khususkan untuk penonton setia Suara Minang TV. Untuk itu, di Suara Minang TV di mana saja berada, baik yang ada di Kota Batam maupun di luar Kota Batam, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya channelnya Suara Minang TV. Baik, di Suara Minang TV pada malam hari ini kami Pak Safril, program apa kira-kira yang akan kita berikan kepada penonton setia kita? Susana Suara Minang TV sadonya. Kali ini kita seperti apa yang disampaikan oleh Bu Desmanis, Ariko kita launching program baru yang kita sebut dengan Halo Warganet, ya, Halo Warganet. Nah, seperti apa Halo Warganet? Sebelum kita membahas dan meluncing program tersebut, tentu seperti Bu Des sampaikan tadi, kami akan sapa-sapa dan sanak Suara Minang TV sadonyo yang ada di mana saja, baik yang ada di ranah maupun yang ada di rantau. Nah, untuk itu kami selalu berdoa kepada Yang Kuasa supaya keberkahan ada kepada kita semua hendaknya. Amin. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya kita ingin menyampaikan program tersebut, tapi apa bentuk program dan seperti apa program tersebut? Sebut? Ya. Ikuti taruh. Ya. Gitu ya. Nah. Baik pemirsa, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kita kembali dalam program spesial malam hari ini ya Pak Des, Bu Des sama Pak Safril. Des. Ya maaf. Pak Des gitu. Launching program Halo Warganet. Baik, yang namanya kehidupan kita di Perum ataupun di Kota Batam umumnya, yang namanya kepuasan dan tidak puasnya itu selalu ada. Nah, kami sebagai corong dari suara-suara warga tersebut, insya Allah akan coba memfasilitasi apa-apa keluhan, apa-apa yang dirasakan oleh warganet, ya, khususnya pemirsa Suara Minang TV, silakan sampaikan melalui fanpage kita ya Bu Des. Nah, kemudian nanti insya Allah kita akan saring, kemudian kita akan tindak lanjuti ya ke institusi mana ya hal-hal yang warganet rasakan ataupun alami di Perum atau di tempat warganet kita berada. Nah, nanti akan kami feedback kembali. Nah, sehingga hal-hal yang warganet rasakan itu bisa hilang dan bisa nyaman lagi dalam menikmati suasana kehidupan di perumahan kita semua. Kira-kira begitu warganet. Untuk itu tetap ikuti terus Suara Minang TV, suara orang awak. Oke. Terus anak Suara Minang TV, program ini adalah memang bersifat nasional ya. Ya. Jadi kami campur-campur, mungkin karena saya bahasa Indonesia patah-patah, nggak apa-apa, saya host yang spesial bahasa Minang nanti bisa Pak Andi sama Bu Des menyela dengan bahasa Indonesia ya. Karena apa namanya? Bahasa Indonesia saya. Karena bahasa Indonesia saya sejak ada Suara Minang TV agak menghilang karena berbahasa Minang siang malam gitu ya. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Andi, hari ini kita akan meluncing sebuah program baru, ya kan? Sebuah program baru ini adalah sebuah program di mana
para warganet bisa menyampaikan keluhan-keluhan yang ada di lingkungan masing-masing atau apapun di dalam kehidupannya dibuat di dalam semua kolom komentar fanpage Suara Minang TV. Nah, jadi nanti kita akan coba bisa saja mungkin instansi-instansi terkait bisa memantau di setiap problem yang muncul di setiap program kita atau dengan berbagai macam hal teknis lainnya. Artinya adalah Bu Des, Pak Andi, Ya, kita kini bukan membantu menyelesaikan masalah. betul. Kita hanya menampung sebuah masalah. Mudah-mudahan instansi-instansi yang terkait bisa membaca persoalan tersebut, dia bisa menindaklanjutin. Ya, Jika memang tidak ada instansi yang menanggapi di saat kita live streaming, maka nanti kita akan verifikasi semua problem tersebut dan kita kelaskan ini instansi mana dan segala macam. Nanti pimpinan redaksi Suara Minang TV akan mengirim surat bahwasanya ada masalah-masalah yang ditemui oleh masyarakat di lapangan. Tolong ditindaklanjuti. Tapi Bu Des, Tapi boleh semua permasalahan. kalau minta udah aja ya tahu dong. betul. Nah, kok Pak Wak lomba udah le depan Kalau aja. minta udah berarti ke biro jodoh. Ke biro jodoh, ya. Surati, gitu. Tapi yang berhubungan dengan kondisi di lapangan, di lingkungan ya Bu Des. Ya. Insya Allah Suara Minang TV bisa menerima keluhan. Ya, menjadi tempat lah, wadah. Wadah. Jadi kalau Aspirasi mereka. bahasa sederhananya sampai curhat lah. Sudah ya. Tapi yang pastinya adalah untuk kemajuan Batam. Khusus Batam. Khusus Batam. Khusus Batam ya. Khusus Jadi Batam, dan untuk mungkin ada masyarakat itu mungkin yang pelayanan-pelayanan. betul. Tidak ada lagi yang berbicara di belakang. Ya. Munculkan di sini. Nah, kita tampung. Kita tampung. Asal curhatannya jangan deh awak belum makan deh. Kalau belum makan datang nggak SMK. Ya, satu. Yang kedua kan begini. Cuman harus jelas apanya Pak Andi. Ya. Yang memberikan Informasi. komentar atau sebuah informasi harus jelas nama dan alamatnya. Betul. Ya kan? Jadi nanti jika memang itu di lingkungan pemerintahan daerah atau instansi-instansi yang terkait yang sehubungan dengan problem tersebut menindaklanjuti jelas alamatnya di mana gitu. Jadi jangan hanya sekedar nama akun. Kadang-kadang Palsu ya. nama akun tidak sama dengan nama yang sebenarnya. Ya. Jadi agak susah nanti mendeteknya gitu. Ya. Tapi harapan kita ke depan Pak Di, Ya Pak. jika seandainya program kita itu memang berjalan dengan baik dan disambut oleh masyarakat, nanti harapan kita adalah instansi-instansi pemerintah, para humas-humas pemerintah, SKPD atau lembaga-lembaga lainnya baik swasta maupun pemerintahan maupun BUMN, kalau bisa di setiap program Halo Warganet dia standby. Standby. Ada problem, Inyo bisa baca dan Inyo bisa membalas problem Ya, tersebut di kolom Langsung komentar. di kolom komentar. Nah, sepertinya seperti itu. Jadi Capek prosesnya gitu. Ya. Bab Nuri Pandi model tuh. Ya. Luar biasa sekali Pak. Ya. Artinya quick responnya betul. Ya, quick respon. Ya, tapi bukan. Oh, iya lupa Pak Andi orang pemilu ya. Jadi apa dia? Bukan. Ah. Jadi gitu ya. Itu untuk melengkapi informasi dari warga tadi. Ya. Kita di SMTV akan selalu merecord dengan listing Ya. rata-rata keluhan dari warga. Ya, betul, Ya, betul. luar biasa. Oke. Tapi Pak Sapril, ya, sebelum kita lanjut kepada masalah launching kita, ya, mungkin kemarin, itu tepatnya tanggal 24 September 2022, betul kan? Nah, ada suatu event besar di Kepulauan Riau, yaitu hari ulang tahunnya Provinsi Yang ke-20. ke-20. Maka Ariko, Iya, tapi ku harus bahasa Minang gitu kok. Iya, betul. Nah sekali gua. Jadi. jangan dipataga. Ini rendah ada ucap jauh. Wah, yang yakin orang Indonesia masih mengerti dengan bahasa Minang. Iya, Nah, iya. ucapan selamat ulang tahun ya. Iya, betul Pak. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi ke-20 tahun ke-20. ke provinsi. Kepulauan Riau. Iya. Oke. Dengan moto Cap Ekonomi Pulih, Kepri Sejahtera. Iya. Oke. Kita mulai. Ya, siap.
Yes. Baca rohnya gua. Seluruh keluarga besar SMTV mengucapkan Selamat hari jadi Provinsi Kepri ke-20 tahun. ke-20 tahun. Ya, Ekonomi 2022. pulih, Ekonomi pulih, Kepri Kepri sejahtera. Oke Jadi ya. selamat ulang tahun, selamat hari jadi Kepri yang ke-20 tahun. Semoga Kepri semakin jaya selalu, semakin sukses, semakin masyarakatnya pun damai, tentram, sejahtera. Sejahtera. Jadi kita ndak dut patakana pelang kampung dah. Karena Mak maksudnya pindah maksudnya. Oh, Ndak nah. payah hidup gini di Batam ya kan. Kan banyak problem dari itu ya kan. Mudah-mudahan Ah. ekonomi pulih, Kepri sejahtera. Nah, jadi masyarakat tidak ada lagi yang pengangguran, bukan tidak ada, maksudnya mengurangi. lah. Mengurangi rasa pengangguran itu Iya. sendiri ya. Mudah-mudahan dengan hari jadi Kepri yang ke-20 ini merupakan titik balik bagaimana Kepri bangkit pasca Covid COVID-19. ya. Ya, betul Pak. Oke. Ya. Kalau beberapa hari yang lalu, Pimpret kita ulang tahun ya Pak. Ah, iya. Masih Kalau Oh, itu spesial tuh. Spesial ya. Ote kambiang waktu itu tuh. Nah, kalau di kue dah. Oke. Oke, Dusana Suara Minang TV Sadonyo, sekali lagi kami sampaikan kepada Dusana Sadonyo bahwasanya setiap Ahad, setiap pekan hari Ahad jam 20.00 Ba'da Isya program rutin kita insya Allah yaitu Halo Warganet. Kalau nggak tahu Ahad, hari Minggu. Kalau yang nggak ngerti Ahad, hari Minggu. Setiap Minggu malam. Bukan malam Minggu ya, Minggu malam. Minggu malam ya. Setiap Ahad malam pukul 8 ada program baru dengan nama Halo Warganet. Nah, Halo. khusus para penggemar SMTV Ya. yang berada di luar Batam, silakan berkeluh kesah, nggak apa-apa dengan wilayah mereka. Ya. Sebutkan, mana tahu suatu waktu dibaca oleh instansi-instansi di wilayah-wilayah tersebut. Ya. Jangan salah Pak Andi, Ya. pemirsa Suara Minang TV ku ada yang dari Surabaya, Betul. ada Dari yang Kanada. dari Kanada, Malaysia, ada Malaysia. Australia. Betul kan? Betul. Nah, kita hanya membantu untuk memberikan corong secara spesifik untuk warga Batam. Iya. Untuk penggemar Dusana Suara Minang TV berasal dari luar Batam, ingin berkeluh kesah sampaikan saja, tidak ada masalah. Mungkin nanti kita coba cari apa Andi, entah webnya instansi-instansi di wilayah-wilayah tersebut ya kan, nanti baru kita sampaikan secara online juga Ya. informasi seperti ini gitu ya, Ya. bahwasanya ada keluhan warga kita yang ada di wilayah itu, alamat itu tentang bla 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 kan begitu ya kan. Jadi kita tidak hanya mengakomodasi warganet yang ada di Kota Batam, Ya. tapi bisa juga di luar Kota Batam. Ya. Yang kita hanya warga Batam yang memang yang perlu kita follow up secara khusus Ya. ke instansi yang ada di Kota Batam. Ya. Betul ya, Pak ya? Betul. Tapi biasanya Pak, kalau yang di rantau itu Pak, ya itu masalahnya rindu kampung Pak. Ya. Cuman itu aja kayak rasa-rasanya ya, rindu kampung. Kalau rindu kampung kita pulang bersama. Iya. Tapi ada juga Pak Di. Iya. Masa mungkin orang tinggal Jakarta merantau tuh selesai Jakarta, aku nggak ada masalah aja lah kan mungkin dah. Nggak mungkin betul. Betul kan? Minimal mereka berbagi. Berbagi Rupanya informasi. Kalau masalah seperti ini, contoh masalah beternak di sebuah perumahan. Ya. Kalau kami di Sagulung katanya seperti ini mengatasinya. Ya. Nah, jadi selamat berbagi juga kita Pak. Ya. Oke, tapi sebelum itu kita bacakan dulu komentar dari para penonton. Tuh anak gadis loh cuy tuh. Anak gadis Iya. ya. Jadi kalau aduan saya penonton masih di satu itu aja. Di Biro Jodoh. Enggak, itu secara pribadi aja. Oke, baik Erzal Dican. Nah, ini Pimpret kami pertama kali hadir. Program aduan warganet. Jadi pada malam hari ini program kita adalah aduan. Aduan. Kemudian Edward Urai. Oke, saya ikutin. Semoga SMTV semoga jaya terus. Amin ya rabbal alamin. Amin. Edward Urai. Terima kasih. Ali Anan, makasih jempolnya. Donald bin Rajab, agak patah-patah bahasa Indonesia saya. Iya, separuh ular, separuh belut. Penanggung jawab Ilyas lagi menonton Karta, katanya. ya. Menonton aja. Oh lagi komentar. menonton. Kirim bintang lah.
Terus Edward Urai, potonglah kuenya oleh Budes. Kue ada kawak potong ini kok. Ada wak yang ulang tahun. Ulang tahun Kepri. Ada kami yang ulang. Oh, kue kini kok. Kalau ulang tahun Kepri ala lewat petang. Lewat petang. Kalau ulang tahun Pak Pimpret ala Lewat hari yang lalu. kambing kami. Nggak kue kami potong kambing. Kayaknya Pak Edward ini langsung ini kayaknya. Kemudian Don Basa Kepri hadir. Oke, terima kasih. Potong Edward Urai, potong kue kini tidak tahu dah. Ada yang ulang tahun mungkin. Oke. Oke, baik kita Dari yang lanjutkan. baru di Budes, ya bisa juga kita berbeda. Ini saluran kita. Baik, Pak Iyas Paul Village, ya Batam Center hadir. Luar biasa, terima kasih Pak Iyas. Kemudian Alun Tobat seutuhnya. Sukses selalu Suara Minang TV. Amin. And hostnya Kasadonyo. Ya. Subhanallah, terima kasih. Ini Pak Alun Tobat seutuhnya. Kemudian Pak Iyas lagi. Dia host imut. Wah, yang mana imut-imut, yang mana amin-amin ya Pak Iyas. Nah, do deh awak, dah do sapo dah. Gitu ya, ini trio nih Pak. Ya. Trio nih kata beliau, kata Pak Iyas. Trio ya. Iya. Kemudian Ibu Suryatiat, anak Tekyan Tuyoril. Nah, ini ya, ini Suryatiat ini ada hubungan famili juga dengan Pak Ariel ini. Terima kasih Ibu Suryatiat. Kemudian ya Pak Edward Urai tadi sudah Budes. Iya. Dari kemudian Don Basa, Kepri hadir. Terima kasih Pak Don. Ya, pemirsa setia kita. Trio host imut awak. Aduh, terima kasih. Pak Pedang menjawab kami memang imut-imut kayak marmut. Oke, Donsana perlu juga kami sampaikan kepada Donsana kami yang ada di channel YouTube. Ya. Jika seandainya memang ada keluhannya ada di situ, nanti insya Allah kami akan baca setelah offline. Ya. Kita akan lihat bagaimana tentang setiap persoalan yang muncul oleh warganet lewat channel YouTube Soro Minang TV. Iya. Karena nah, jadi untuk itu kepada yang channel YouTube kami minta maaf, nanti insya Allah kita follow up. Iman dia? Ya. Oke. Tapi berbicara aduan, sudah ada belum aduan? Maksudnya sebelum kita live kali ini mungkin kita udah cerita-cerita. Betul. Dan mungkin sudah ada yang aduan yang masuk. Betul. Gitu, Nah, di sini. jadi sekarang kini Budes, kita akan mencoba membahas sebuah perda yang berkaitan dengan lingkungan terkecil kita di masyarakat, ya kan, dengan tetangga dan segala macam. Nah, untuk itu karena di antara kita godonan RT, guys, ya kan, bertanya kita kalau RT pasti banyak. Banyak. Nah, jadi mungkin Nansa, Pak Andi apa hal yang terbaru, bagaimana pemerintah Kota Batam menyikapi terhadap beberapa bagaimana supaya masyarakat di lingkungan terkecil di Kota Batam ini merasa hidup nyaman, tidak terganggu dengan tetangga dan segala macam karena hal-hal begini dan begitunya. Apa kira-kira yang terbaru sebagai rukun tetangga di salah satu komplek? Pak Andi, Pak RT. Iya. Kalau awal lama pensiun jadi PRT. Jadi banyaklah aduan masyarakatnya Pak Andi ya. Ya, tidak banyak juga Budes. Tidak banyak juga. Ya, tapi beberapa juga kita harus tampung. Ya. Yang kita jika selesaikan bersama-sama gitu. Oke. Nah, silakan Pak Andi, apa Karena informasi? aduan yang belum Pak Andi temukan jawabannya gitu. Betul. Ya. Kalau yang selesai ada Pak Andi, perlu sampai ini. Silakan Pak Andi. Ya. Terima kasih Pak Safril. Ya. Jadi Sebentar. Ya. Nusana Solo Minang TV, kami minta maaf ya, selalu kami sampaikan bahwasannya karena memang kita itu live streaming, kami monitor terhadap setiap komentar. Beko jangan kecen Pak Di ngecek tuh kok nyoba dua sibuk itu lempot Oh gitu ya, Pak. Ya, betul-betul. Jangan salah tanggapan Nusana Solo Karena kita Minang TV. melihat aduan yang masuk. Betul, Ya, kita melihat komentar-komentar sambil mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Andi. Silakan Pak Andi. Tapi yakinlah Budes sama Pak Safril. Ya. Pemirsa kita itu mereka sudah pintar, sudah cerdas dan tidak akan ada lagi bersuhuzan dengan kita berdua gitu kan. Insya Allah. Tidak marason Pak Andi itu. Oh gitu Pak. Oh iya. Viral kami itu. Iya. Sebenarnya memang etika kita berbicara itu kan memang tak boleh. Tak boleh. Cuman kan kita ini live streaming. Betul. Nanti Ada kita tugas. bacakan nanti komentar penonton nanti
ini kok kami udah komentar gak dibacakan. Iya. Iya, iya. Nah kalau kita bacakan ada juga yang bilang, kok hostnya satu lagi tuh nggak dengarkan yang host satu lagi ngomong gitu, narasumbernya ngomong, hostnya Ya, itu. cuek. Gitu. Oh, begitu, ya. Padahal tidak. Kadang-kadang kita memperhatikan kekuatan sinyal. Iya, betul Pak. Kok 8 esok mengecek rupanya biko semua, ya nak? Iya, betul. Nggak sampai ke pemirsa. Nah, Oh, itu gitu, Pak, juga perlu kita apukan. Gitu. Silakan. Ya, baik Pak Safril. Ya. Alhamdulillah dengan niat dan tulus dan ikhlas. Ya, insya Allah. Ya, terus terang saya di komplek, ibarat kata kalau kita di Padang, Bu Des, didahulukan selangkah, dipinggirkan serangkaian. Ya. artinya- Kok serantiang saya tak kek nak? Gitu, betul Pak. Gitu, ya. Kalau dijadwalkan lagi bisa Pak. Bisa, ya. Iya, gitu kan. Jadi selama saya menjadi RT Pak, ya kegiatan-kegiatan baik di kelurahan maupun di kecamatan, alhamdulillah saya selalu ikut. Ya. Ya. Terakhir kami diundang mewakili perwakilan Tiban Baru itu sosialisasi tentang Perda ya nomor 9 tahun 2021, kemudian nomor 6 tahun ya tentang Trantibum dan sosial. Trantib. Ya. Bum. Ya, ketentraman, Ketertiban umum dan sosial. Satpol PP yang memegang peranan Ya. dalam keamanan ketertiban di Kota Batam ya. Alhamdulillah mereka dengan lugas, dengan keprofesionalnya mereka dalam mensosialisasikan materi-materi yang ada ya. Ya. Artinya apa? Memang konsep yang dibuat oleh Perda tersebut ya sangat luar biasa Pak. Ya. Artinya apa? Bahwasanya di dalam lingkungan tersebut ya itu masyarakat ataupun warga itu dibuat senyaman mungkin. Nah, begini Bu Des ya. Kemudian itu ada konsekuensinya juga ada. Artinya apa? Sekiranya melanggar ya harus ada sanksinya. Ya. Untuk lebih spesifik, Ya. Ya, ini yang sangat spesifik bagi kami waktu itu Pak mengenai masalah peternak. itu ini Bu Des. penting tuh. Ya. Karena Ya. Peternak. Kadang-kadang hobi di kampung tuh boleh kemari. betul. Hobi Ya. ternak ayam. kalau di kampung itu kalau di rumah tuh pasti punya anjing. Nah, Ya. Ya. kalau di Siko nggak boleh ya. Iya. Nah, jadi Iya, itu yang betul. menjadi permasalahan. Tapi banyak hal lainnya Pak. Ya. Betul Bu Des. Karena ayam mungkin ya kan. Ya, jadi konsep yang sangat menarik bagi kita saat itu adalah antara memelihara dan beternak, Ya. ya kan? Ya, masa di lingkungan kita itu Pak, ya maksudnya bukan tempat saya Pak ya, Ya. di beberapa lingkungan itu, ya ada hobinya memelihara saja, berarti tidak banyak gitu kan? Nah, kemudian beternak itu Berarti jumlah besar. jumlah besar ya. Berarti menimbulkan bau lah. Bau polusi lah. Ya, polusi ya. Sampai, ya, betul. si bau barangkali karena. Jadi menyikapi hal ini itu ada sanksinya. Ya. Tapi bagi kami, bagi saya Pak sebagai RT di tempat, alhamdulillah ini sangat luar biasa. Kita mengimbau secara persuasif Pak. Ya. Kalau tempat saya Bu Des, yang agak susah untuk dikendalikan, tapi tidak banyak juga masalah ayam, beternak ayam. ayam, ya. Jadi akhirnya saya bikin sebuah rumus bagaimana kita melakukan suatu edukasi kepada warga, ya, dengan membuat sebuah maklumat saya Bu Des, ya. Seolah-olah saya setelah berbicara, setelah berkomunikasi dengan ketuanya ayam Pak Safril. Ya. Ketuanya ayam. Ketuanya ayam. Oh. Ayam itu maksudnya Pak. Iya, betul atau Bu Des ya. Kan tak digoyang ketua ayamnya. Jadi saya bikin spanduk, saya posisikan seolah-olah yang ketua ayam itu berbicara. Nah. Ya, Ayam pakai jago. mikrofon. Ayam jago betul. Ayam jago. Ya, ya. Isinya seperti ini kira-kira Pak Safril. Kepada rekan-rekan ayam, ya, mohon sampaikan kepada tuan kita, ya, agar kita tetap dikurung, ya, karena kita beol sembarangan. Kemudian saya bikin lagi gambar Ya. ayam itu berada di dalam kurungan. Kurungan. Kandang Sangka. gitu, Pak. Sangka. Sangka betul, Ya. Pak, gitu kan? Ya. Saya bikin canting. Kandang. Oke, kandang Pak Kalau Kabir. sangka bulu. Betul. Ayam. Ya. Gambar kedua, saya bikin ayam itu sudah berada di atas meja, siap disantap. Oke. Saya kasih canting. Ya, berarti itu udah digoreng. Sudah digoreng. Bisa saja rendang. Iya betul. Atau Ayam balado. Ayam balado betul. Atau kalio. Iya betul. Oke. Yang ketiga, ada ayam, mohon maaf, yang sedang main-main ke tetangga sebelah. Ya. Kemudian ada banyak taik-taiknya Pak. Ya. Saya kasih tanda coret. Silang. Silang. Berarti apa makna yang ada di sini? Ya kan? Yang punya ayam, ya kan? Ya, yang dua ini boleh, ya kan?
Kalau Ayam dikurung, yang di meja. yang di meja satu, yang dalam kandang satu. Jadi ibarat kata ayam itu tidak berkeliaran, Pak. Betul, Des. betul. Nah, jadi edukasi ini alhamdulillah sangat bermanfaat, ya kan? Kata orang Padang, main yang telingonya tipih, Pak. Paham dia, Pak. Akhirnya tidak ada lagi Ayam yang itu lepas. berkeliaran. Ah. Nah, itulah kira-kira. Tapi sebenarnya kalau ayam itu pun di kandang, kan dia menimbulkan bau sebenarnya ya Pak ya, kalau Iya. di komplek perumahan, kecuali mungkin yang tinggalnya di kapling, yang punya tanahnya gadang. Iya. Kalau perumahan kan dia dempet. Betul. Nah, kalaupun ini di dalam kandang, kalau ayam itu dikurang dalam kandang, akan mengeluarkan bau yang tidak enak. Berarti Iya. ada polusi kata tetangga. Ada polusi, terus juga banyak lalat, otomatis ya kan. Nah, Iya. itu akan menimbulkan penyakit. Iya. Nah, tapi himbauan kita sih ya Pak ya mungkin ya, Iya. kalau untuk perumahan itu mungkin yang bisa tuh kucing, kalau memelihara ya, Iya. memelihara kucing, apa tuh namanya? Anjing nggak bisa. Anjing nggak bisa, ayam nggak bisa gitu. Iya, Bu Des. Yang bisa dibawa ke dalam rumah gitu. Ya. Supaya masyarakat itu pun aman, nyaman gitu. Tapi kalau kita sendiri juga, kalau bertetangga dengan orang yang melihara ayam, baunya ke kita pun pasti ngomel ya kan. Iya. Nah sama dengan masyarakat. Boleh yang sambil lain. makan di hari yang makan sudah lama wah. Tapi bon ayam tibu enak. Iya. Hilang selera juga enak. Tapi kalau warga makan ayam mau undang gitu, oke. Ah, itu baru salah tuh. Itu yang batu. Oh, itu. Oke. Jadi kira begitu, Bu Des, Ya. Pak Safril. Ya. Ya, ini merupakan sebuah edukasi, tapi bagaimanapun juga di tempat-tempat lain, ya kita walau alam bisawab, bagaimana mereka mengatasi hal-hal yang berhubungan dengan kenyamanan, ya, di komplek mereka masing-masing. Ya, ya. Nah, inilah mungkin kita bisa berbagi nih Pak Safril. Ya, demikian Pak Safril. Oke, di sana Solo Minang TV Cerita ayam. sadonyo. Sontago kita cerita ayam, tapi ayam versi di tahun 2022 ya. Iya, betul. Tapi kalau zaman-zaman dulu itu Ayam beda jago, lagi ya. ayam jago. Beda lagi ya. Oke, di sana Solo Minang TV, Bu Des, kita himbau lah kepada Dusana kita, jika memang ada yang ingin disampaikan, silakan disampaikan di kolom komentar ya Bu Des ya. Jangan lupa alamat dan nama yang jelas. Iya, betul. Kalau memang dimungkinkan instansinya apa itu bisa disampaikan, ya kan? Nah, jadi mungkin bisa berkeluh kesah lah, kita tampung keluh kesahnya. Nanti insya Allah pimpinan redaksi akan mencoba memverifikasi Iya. dan mengelis setiap persoalan tersebut dan mencoba mengirimkan kepada instansi-instansi yang terkait. Betul, Pak. Bu Des, ada enggak yang perlu dibacon yang berkembang menurut informasi yang ada di kolom komentar? Don Basa, Ya. Bangda Herman Blackberry masukan dan gagasannya. Ah. Apa tuh Bangda Herman Black? Ya, panggilan abang ini. Bangda Herman Black beri masukan dan gagasannya. Ya. Oke, dari harapan dari Don Bangsa ini terhadap Pak Herman Black ini Pak. Bang Herman Hitam ini. Tolong beri masukan, kira-kira begitu nih Bu Des. Oke. Jadi dia Bang Don Basa ini mencolek Pak Herman Black ini. Oh gitu. Tolong beri gagasan katanya kan. Apa kira-kira yang mau disampaikan? betul, iya. Ya. Oke, Dusana Solo Minang TV sadonyo. Sekali lagi kita memang mencoba di setiap ahad, Ya. setiap hari Minggu. Mendengar keluhan. Setiap hari Minggu menjadi tempat untuk curhatan warganet. Asal jangan curhat yang satu itu aja. Ya. Kalau curhat yang satu itu inbox pribadi aja. Japri, Japri. Budes Ya. Manis ya. Ingin tahu nomornya? Japri Pak Safril. Kita makan ayam goreng dulu. Ya, oke. Oke Pak Andi. Iya, Bu Des. Itu aduan dari masyarakat Pak Andi ya. Iya. Kalau Sebagai RT lah ya. sebagai RT. Ya. Kalau Pak Host sebagai Mantan RT boleh ya. mantan RT boleh Ya, juga ya. sebagai sesepuh di Tapi ada yang menarik, sebelum ke Pak Andi ya. Ya. Di kami dulu pernah waktu saya jadi masa-masa RT sekitar 10 tahun yang lalu, 15 Iya, tahun yang iya. lalu ya. Ada yang pacaran, Ya. ya kan, tangkap, Ya. lapor kan gitu, Iya. bawa ke polisi. Banyak hal-hal yang seperti itu zaman dulu. Tapi kayaknya zaman sekarang yang begitu kayaknya sudah mulai berkurang kali ya. Iya Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah mulai kurang. Kalau kami dulu
banyak sekali kasus-kasus yang mana seorang pria membawa tamu wanita Ya. malam-malam dan sebaliknya juga seperti itu. Walaupun itu rumah dia sendiri, tapi dia tidak punya hubungan muhrim dan segala macam yang membuat hal-hal yang dugaan-dugaan negatif itu tidak ada. Ya. Sehingga itu muncul zaman-zaman dulu paling sering kami seperti itu Bu Des. Laporan, nah nanti security bilang ini ada ini dari tadi masuk belum keluar-keluar udah jam 12 kan gitu. Nah itu biasanya seperti itu ada. Iya. Nah Pak Andi sejak menjadi RT pernah nggak Pak Andi kaduan warga yang nggak sedikit spesifik lah? Ya. Ada kira-kira yang seperti itu. yang seperti itu atau mirip atau Kalau biasanya itu lebih banyaknya ke kawasan yang anak-anak PT biasanya enakan nih. Kalau perumahanku umumnya keluarga sih serasa. Iya. Tapi boleh Pak Andi silakan jawab. Tapi sebelum itu kita sapa dulu yang di YouTube. Sego pecel never ending. Wah, Batu Haji nyimak udah. alhamdulillah. Udah Tadi- Sapril dan udah Andi. Iya. Nah, udah pasti kan. sedih Udah, Des. Unides ya. Oke, Pak Andi silakan. Ya, terima kasih Bu Des. Ya. Rupanya Pak Safri ini mantan RT juga Pak ya, Bu Des? Dia ada berapa Dua periode, tapi udah lama sekali. RW? Ya. RT aja. RT aja, Udah RW lama. enggak? Nah. Baru melejit wali kota. Oh, Rencana kita di rencana 2024 ya. kan? 2029. Ya. Ya. Baik Pak Safril, Ya. kita memahami bahwasanya kondisi zaman dulu dengan sekarang tentu berbeda. Ya. Kemudian saya menarik juga apa yang disampaikan Bu Des tadi dengan lokasi atau di mana mereka perum tersebut ya. 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 Kalau bagi saya Pak Safril, Bu Des, saya di RT 02 R12 Tiban Baru ini menaungi dua perumahan ya, Villa Alam Lestari 2 dan Grand Boulevard. Oh, yang di bawah. Yang di bawah. Iya, betul. Itu dengan komposisi kakak kita di atas ada 114, di Grand Boulevard ada 52. Ya. Nah, mungkin Pak Safril atau kita semua yang konsep 1x24 jam itu ya, insya Allah saya terapkan. Artinya apa? Siapapun wajah baru, warga baru yang datang ke tempat saya, lapor. Saya akan koordinasi dengan security. Ya. Ya. Kalau memang 1-2 hari tidak ada, saya datang mereka. Ya. Ini siapa? Bapak siapa? Walaupun Sudah keluarga belum? misalnya ibu kita datang dari kampung. Betul. Gitu. Ya. Jadi ini saya terapkan. Ya. Artinya apa? Apapun yang terjadi di komplek itu, yang ditanya orang adalah siapa RT-nya. Ya. Ya kan? Terjadi apa-apa nanti, ya RT dulu RT-nya kan menjawab, gitu kan. Jadi alhamdulillah dengan adanya konsep tadi, ya mudah-mudahan ya hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan, ya terutama mohon maaf Pak, kalau di tempat saya itu untuk rumah-rumah kos itu tidak ada. Nggak ada ya. Ada, hanya rumah sewa aja tidak ada. Berarti memang orang berkeluarga lah ya. Berkeluarga ya. Ada beberapa keluarga ya, tapi dengan melalui prosedur ya Allah alhamdulillah bisa kita reduce lah Pak. Terminasi artinya apa? Mereka walaupun netak sementara tapi tetap ikut aturan-aturannya ada di lingkungan. Kemudian kita juga buat peraturan selebaran itu setiap warga itu saya distribusikan peraturan-peraturan yang ada di komplek kita. Ya. Ya. Jadi kalau saya punya moto Pak, waktu 2018 warga mengamanahkan kepada saya RT, saya jadikan RT itu RT beradat. Apa itu beradat? Ber bersih, ya. A itu aman, ya. D itu damai, T itu tertib. Insya Allah. Jadi bukan beradab ya, beradat ya. Beradat ya. Jadi dengan adanya konsep seperti tadi Pak Safril, ya alhamdulillah kita bisa mengontrol Bu Des. Ya, siapa wajah baru datang, ya siapa yang sudah lama menetap kita bisa lihat gitu. Demikian kira begitu Pak Safril. Kayaknya ada yang menarik nih dari udah kita Don Basa baca Bu Des. Dari apa dulu? Dari tes lain. Kepri hadir, Pak Ilyas memberikan komen, baca ya di YouTube sekali-sekali, siap. Ya. Komandan. Terima kasih Pak Komandan. Ya, Pak Don Basa, Bangda, Herman Black beri masukan dan gagasan. Oke, makasih. Kita lanjut.
Don Basa di bawah Des, coba Des. Ya. Don bahasa. Aneh ya zaman sekarang. Bila ayam pun jadi permasalahan dalam lindungan kehidupan. Ya. Lingkungan kehidupan. Sebenarnya alam itu dilindungi, bukan di stop untuk berkembang. Ya. Yang penting kebersihan dijaga. Aneh zaman sekarang. Ya. Nah, Oke. bila soal ayam kata kiasan harus dibasmi karena dampak dari sebuah maksiat akan terasa oleh masyarakat sekitar, bahkan masyarakat luas. Nah, ini Oke. menarik ya. Iya, betul. Ini sebenarnya Pak Host, Pak Andi, Ya. kita bukan mempermasalahkan Ya. ini gitu. Nah, artinya begini, Bu Des, Pak potong ya Bu Des ya. Pak Don Basa tadi mungkin mencoba menanggapi tentang perda ketertiban tadi, Ya. karena ada spesifik tentang pemeliharaan ayam. Ya. Pemeliharaan hewan. Hewan, Hewan, binatang, hewan Kita peliharaan. contohkan dengan ayam. Kita contohkan tadi dengan ayam. Iya. Ayam dua definisi. Nah, kalau definisi yang kedua kata balau, Iya. wajib tuh kita berantas. Oh, gitu. Kita Iya. musnahkan. Iya. Tapi kalau ayam Ayam maksiat, pertama, ayam. Tapi kalau ayam yang pertama, Dilindungi. kita lindungi karena itu sama-sama makhluk Allah. Betul. Itu maksudnya yang penting jaga kebersihan. Iya. Nah, mungkin spesifik ya Bu Des, Pak Andi. Iya. Dalam perda itu memang khusus binatang peliharaan itu ketentuannya seperti apa sih spesifiknya gitu? Ya, spesifiknya di sana tulis hewan piaraan, ya, hewan piaraan. Dapat kita lihat nanti itu, Betul. Pak. Ya. Kewajiban dari si yang punya kalau melihara itu, ya, dengan sebenarnya itu ada aturannya, Pak, ada sanksinya. Ya. Jadi yang namanya kita, apa kata rumah saya ini sesama makhluk Allah, Ya. kan? Ya. Jadi spesifiknya adalah bagaimana bisa memeliharanya dengan tidak mengganggu ketentraman dan kenyamanan orang lain. Nah, betul. Gitu. Jadi kalau memang sudah membahayakan kalau di sebuah lingkungan, karena kenapa lingkungan kita ini, kita bukan di kampung, Pak, di kota. Kalau di kampung tanah lawe menurut saya. Tanah lah, weh. Itu yang Irfisya tadi. Ya. Kalau di kapling itu tanah besar. Iya. Nah, itu tanah besar. Boleh, apalagi di air yang mengalir. Bu, kan ayam. iya. Di atas itu. Jadi kotoran ayam itu bisa dibawa Bisa air. ikan. Atau misalnya orang di kapling itu kebanyakan mereka ada berkebun gitu Iya, kan. iya. Jadi kotoran ayam mereka jadikan pupuk. Pupuk. Nah, Iya, betul. itu sah-sah saja. Kita tidak membasmi ayamnya, tetapi bagaimana kita melindungi warga kita. Kalau ada ayam di perumahan, kan perumahan nih ceritanya. Iya. Kecuali kapling nggak masalah gitu. Iya, Yang betul, Bu penting dia kan tadi tidak mengganggu tetangga. Kemudian kalau di perumahan itu otomatis kayaknya nggak ada celah lah ya untuk beternak. Boleh perumahan itu kita Nah, jalan pun sempit. IP 21 tanah 70 ya. 70, iya, Pak, tapi ya. Maksudnya itu kadang tanah nanti kita akuan di Malai kan begitu ya. Iya. Sebelah kita ada bertetangga. Tapi kalau ayam yang tadi itu Wajib. ada juga aturannya ya kan. Wah, bukan ayam peliharaan saja yang ada aturan. Ayam yang itu pun ada juga aturan. Nah, Oke, di sana Soro Minang TV sadonya. Sekali lagi kami berulang-ulang sampaikan hari ini adalah launching. Ya, launching warganet. Halo warganet, di mana Soro Minang TV menampung semua aspirasi-aspirasi, keluhan-keluhan warganet sebagai orang yang berada dalam satu lingkungan atau di suatu wilayah tertentu. Bisa saja itu tentang persoalan lingkungan atau bisa saja tentang pelayanan-pelayanan publik. Iya. Apakah itu pengurusan SIM, pengurusan pajak, ya kan? Ya, betul. Atau transportasi publik, ya kan? Macam-macam lah. Ya. Yang pada apalagi, prinsip yang rawan-rawan, saya daerah sekolah rawan banjir. Ah, Kenapa oke. sih Pak gitu ke daerah kami kalau hujan tuh banjir pada jalan lagi perbesar. besar, tapi banjir juga tetap ada. Gitu, Jadi mungkin di minggu-minggu depan ini mungkin akan semakin viral lah ya. Viral. Insya Allah ya Pak Andi ya. Ya. Dan kita sekali lagi para warganet sadonya, jika warganet berada di luar Batam, mudah-mudahan ini tetap dibaca oleh orang yang di instansi yang dituju oleh para warganet tersebut Ya. di wilayah masing-masing. Betul. Tapi jika memang warganet itu ada di Batam, kita akan coba salurkan aspirasi tersebut lewat surat
SMTV kepada instansi-instansi yang terkait. Oke. Ya. Zasnau Peldi, apa topiknya Pak Bu? Nah, baru masuk. Nah, Topik launching. ya, topiknya malam ini launching. Launching program Cerita baru. apa aja tuh? Tapi Udah. kopi itu apa ya? Pak Pimpret kok perlu kan warning gitu Pak Ya. Pimpret. Nah, awak disuruh mau talapau. Ya. Tapi kopi ada. Kopi ada nggak? Tapi Pak, tapi tidak hanya sekitar masyarakat ya Pak. Kalau menurut Ida pendidikan gitu. Ya. Nah, silakan gitu. Karena bermasalah dengan pendidikan ini sangat banyak sekali, Pak. Contoh baru-baru saja kan jadi trending topik di Wajah Batam tentang pembelian bangku sekolah negeri gitu kan. Nah, itu kan sampai Wajah Batam sampai dihapus terus diposting lagi sama orangnya karena orang tua nggak terima. Nah, itu kan menjadi salah satu yang kita juga beritahukan kepada masyarakat. Ada sebenarnya kan ada hal-hal sekolah negeri itu Pak memang gratis keseluruhan gitu kan. Dan sudah kita sangat apresiasi sekali kepada pemerintah memberikan pendidikan gratis selama 9 tahun itu Pak. Jadi dari masuk itu memang nggak dipungut biaya apa-apa. Bahkan kelas 1 SD itu pun itu diberikan baju seragam merah putih itu. Ada yang diberikan gitu, tapi kebanyakan diberikan gitu. Dari pemerintah, nah buku paket itu ada disediakan di sekolah gitu. Nah, buku tulis tinggal menyediakan buku tulis, gitu. Cuman kan sekarang di sekolah itu ada yang namanya komite, komite sekolah, ada yang namanya paguyuban. Nah itu juga ada undang-undang pembentukannya gitu, dan tugas dan wewenangnya komite dan paguyuban itu juga ada gitu. Nah ketika masyarakat itu contoh komite dan paguyuban sepakat bahwa ingin sekolah negeri itu kan juga nggak termungkin keseluruhan terakomodasi oleh pemerintah dalam waktu dekat. Contoh nih kursi patah hari ini, kamu mungkin hari ini pemerintah akan kasih gitu. Dan pakai anggaran gitu. Kalau dulu emang mungkin lebih kalau cerita-cerita bendahara bos kalau dulu enak gitu. Kalau sekarang kan serba online semua. Nah, jadi banyak yang orang tidak paham gitu. Yang orang tahu tuh apa? Sekolah ini mungut ini gitu. Sementara yang bekerja itu komite dan paguyuban atas kesepakatan bersama. Jadi trending topik lah kemarin gitu. Jadi kita cuman mungkin ini sebagai salah satu guru gitu, pendidik dan juga berada di lingkungan itu hanya ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa sekolah negeri itu sebenarnya memang tidak ada pungutan apa-apa gitu, memang tidak ada. Cuman memang ada aturannya kok, ada permen-permennya tentang tugas dan fungsi paguyuban dan komite gitu. Nah, contohnya 17 Agustus. Kalau ditunggu dari dana pemerintah, kelas kita kan nggak bisa cantik. Nah, sementara anak itu pasti butuh kelas tuh yang menarik untuk belajar mereka. Nah, orang tua dia punya inisiatif bagaimana anak kita bisa belajarnya nyaman, aman gitu kan. Nah, mereka patungan 20.000, mereka beli cat, mereka cat sendiri, mereka hias kelas sendiri. Yang menikmati siapa? Ya kan anak-anak mereka juga. Jadi gitu. artinya sebuah kesepakatan. Sebuah kesepakatan gitu. Bukan pungutan liar. Bukan pungutan liar. Dan juga himbauan kepada bapak ibu wali murid, kalau misalnya ada problem atau misalnya yang nggak sesuai dengan hati, datang ke sekolah. Jumpai kepala sekolah, jumpai guru gitu. Kan nggak solusi posting di sosmed gitu kan. Nanti heboh sampai ke dinas pendidikan, kan kasihan sekolahnya, kasihan kepala sekolahnya gitu, dan kasihan nanti tahu lagi orang tuanya, anaknya, oh anak si Anu nih gitu kan, oh wali murid yang lainnya pasti akan komentar. Nah itu seputar pendidikan. Nanti seputar kesehatan. Tunggu lo, pecah lo. Tadi wak cali. Dari daun basah. Oh, seharusnya kita melestarikan jangan sampai punah. Yang mana Pak Don? Ayam lonceng aja tuh ayam. Pak Don basah, ayam yang ayam yang di atas, apa ayam yang di bawah? Mudah-mudahan Pak Don mengkritisasi apa yang disampaikan saya Pak. Ya Pak Don ya. Selamat berakhir pekan Pak Don. Jadi itu dari seputar pendidikan, seputar kesehatan, mungkin pelayanan BPJS, nah gitu kan, sampaikan gitu. Jadi warga boleh menyampaikan, kemarin kami ke puskesmas pelayanannya nggak bagus gitu kan, kenapa sih pelayanan masyarakat, harusnya pelayanan masyarakat itu memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Nah kini kok pelayanan masyarakat itu jelek gitu, adukan gitu. Nah nanti kita akan sampaikan seperti kami sosialisasi BPJS kemarin ya Pak Andi ya, itu disampaikan bahwa salah satu kelas
kelas 1, 2 dan 3 itu cuman bedanya di kamar ya Pak ya, Di harga kamar, ya. enggak di jumlah tempat tidur. Jumlah tempat tidur dalam satu kamar. Sementara aktualnya itu ditemui masyarakat itu tidak hanya itu gitu, mulai dari pelayanan, makan, Iya, kenyamanan gitu. Nah itu kan boleh, silakan berkomentar, silakan, karena kita akan nanti kirim suratnya ke BPJS. Orang BPJS pun menyampaikan keluhan apa saja, sampaikan ya Iya, Pak Andi ya. betul Bu Des. Ya. Namanya lagi di hal-hal yang lain gitu. Iya, ya luar biasa sekali Bu Des. Beliau menyampaikan ini karena berbagai pengalaman ya Bu Des ya. Tapi alhamdulillah berkat kebijakan dari Pak Wali Kota kita, ya saya dapat juga informasi alhamdulillah masalah bangku SD ya sudah bisa direjus, maksudnya bisa diselesaikan gitu Pak. Ya. Satu lagi hal yang sangat menarik nih Pak. Ya, kita coba mengingatkan. Ya, ini berbagai pengalaman aja Pak. Mungkin Pak Safril SIM-nya sudah habis nggak bulan sekarang? Belum. Hati-hati ya. Jadi biasanya Masa berlakunya, Masa berlaku maksudnya. kalau sudah nggak akan habis-habis. jadi Masa luar biasa, berlaku Bu Des, ya. sih. Jadi masa berlakunya ya itu identik dengan tanggal lahir kita Pak. Ya. Ya. Jangan sampai telat 1 hari. Ya kan, ini suatu edukasi aja, mengingatkan saja. Kalau belum punya macam mana Pak? Kita urus Bu. Kita urus. Ya, jadi kalau sudah terlewat, ya 1 hari terlewat itu sama dengan mengurus Baru. yang baru. Ini kami sekedar mengingatkan saja. Ya. Ya. Karena tilang elektronik sudah berlaku. Nah ini, gimana masalah elektronik tilang nanti Pak? Apakah kita? Ini informasi juga bagi Ya. Nusana Soro Minang TV. Insya Allah mudah-mudahan hari Kamis depan Ya, kita akan mengundang Humas. Ya, Humas ya. Insya Allah. Humas Polda Kepri ya, Ya. dalam rangka sosialisasi Tilang. tilang, Ya. Tilang. ya elektronik tilang, wilayah-wilayah mana saja, Ya. bagaimana prosedurnya Ya. dan segala macam. Ini tentu perlu butuh sebuah sosialisasi yang cukup masif Ya. kepada masyarakat. Jangan tiba-tiba, tiba sudah tilang ke rumahnya nak. Iya, betul. Jadi tilang elektronik ketek Pak. Jadi tilang elektronik itu tiba-tiba ke rumah awak saya Iya. langsung sudah tilang Ya, tuh. tagihan Iya. yang tilang. Subhanallah. Nah, kita kan kecil itu, kita Iya. kan tahu lah Betul. seperti apa konteks Ya. elektronik. Ada satu hal yang menarik Bekotong. Mungkin nanti kita apakan ya, Ya. bisa saja, Kupas besok. ya bisa kita kupas dasar tim tim medianya atau tim multimedianya Polda Kepri atau Polresta Barelang umpamanya yang menghandle e-tilang itu kan dari mobil, Ya, betul kan? Ya. Dari plat mobil kan? betul. Jika Penonton nggak ini lagi. Jadi Oh, nggak usah kita bahas ya. nggak usah Iya, kita iya, bahas. iya, iya. Jadi nggak menjadi trending topik besok. Oke. Iya. Ya bisa Pastinya Pak ada lampu hijau. acok Kalau lewat arah ke mana arah kayak foto anak. nggak arah benar apa ambil itu udah berlaku. Iya. Jadi ada beberapa titik yang sudah diberlakukan. Ya. Yang pastinya kita akan foto. Jadi harapan Langsung kami, bergaya. Pak Safril, Bu Des kalau berkendaraan hati-hati, termasuk saya sendiri juga. Yang jelas kita mengingatkan kepada Nusana Soro Minang TV Sadonyo, sepanjang kita menikmati jasa lalu lintas, Ya. lengkapilah semua kelengkapan administrasi Ya. yang harus dilengkapin. Betul. Jika kita bawa motor berarti STK dan SIM motor harus ada. Ya. Helm harus dipakai. Ya. Helmnya Pak, helm dunia Pak, bukan helm akhirat. Helm dunia kalau ya. bisa helm itu ada 2 Pak. Ya. Helm dunia 1 itu yang SNI. Ya SNI. Yang kedua helm akhirat. Tapi Haji. PCJ, Ya. tapi biasa gitu. Ya. Itu bahaya, hati-hati. Iya, betul. Jadi habis salat ya gua langsung gunakan Ya. helm dunia gitu. Helm dunia ya. Oke. Bagi yang bawa mobil kayak Yudes, Ya. itu SIM. Simcel ya. Piboto ya. Ketahuan. Soro Nggak Minang biasa TV. Pak Mas Polda Kepri kan kasih ke mana tahu dikasih gratis. SIM. SIM. Oh, Surat izin menikah. Oke, di sana Soro Minang TV Sadonya banyak persoalan yang ada dalam lingkungan kita. Iya. Persoalan hidup kita banyak yang kita temui. Banyak persoalan hidup. Ya, banyak persoalan hidup yang kita lalui. Hal-hal yang nanti kita akan kupas terus
dalam diskusi-diskusi tentu sesuai dengan komentar-komentar yang ada bagi Ya. para Netizen warganet, warganet kita. pada para warganet itu yang berkomentar di kolom komen Ya. di fanpage itu atau di kolom di YouTube gitu ada enggak Budes? Coba lihat Budes. Iya. Coba kita cari lihat. Sorry dan sana Suara Minang TV, kami memang harus melihat terus ya, memonitor terus handphone masing-masing sambil mengecek untuk melihat setiap ada SMKP yang komen. Mantap. Oke, SMKV, terima kasih banyak. Oke, di sana Suara Minang TV sadanya nanti bisa saja enggak Bu Pak Andi ya? Ya. Dalam setiap sesi acara Halo Warganet ini instansi tertentu memanfaatkan program Halo Warganet untuk mensosialisasikan aturan tertentu. Boleh. Bisa kan? Insya Allah bisa Pak. Bisa kan? Ya. Nah, bisa lewat program Halo Warganet. Ya. Ya, nah? Ya, insya Allah. Nah, seperti umpamanya perda-perda tertentu lah, ya kan? betul. Mungkin kayak basnas lah dalam bentuk zakat lah, Ya. mungkin kan dalam bentuk Mungkin kalau dia pas offline itulah ada pertanyaan, berarti kita tinggal mengupas. Jadi Betul. membawakan mungkin narasumbernya, mungkin yang atau berarti harus ada call center ya untuk menampung ya. menampung aspirasi. Macam-macam, insya Allah selalu setiap minggu kita harus ada perbaikan-perbaikan Ya, insya Allah. demi kesempurnaan Program kita ini, yang baru Ya. Halo Warganet ya. Ada yang pingin Pak Andi cerita-cerita lah tentang pengalaman sebagai seorang RT tadi Ya. yang menarik, mungkin dek Pak Andi lingkungannya pejabat sedang nah, jadi nggak terlalu banyak masalah. Jadi nggak tahu di mana lingkungan Pak Andi. Oh, jabat sedus tuh. Tapi kok mau diawak enak. Itu berbagai Kalau macam lingkungan lapisan. pejabat berarti nggak ada pelihara ayam lah berarti. Nah, ini menarik. Ya. Ya. Jadi betul Bu Des. Ya, ini pemahaman saja yang namanya di Perum itu, ya kan. Alhamdulillah kalau di tempat saya mereka itu bukan pejabat, pejabat juga ada bisnismen. Ya. kan. Jadi sebagian kecil saja. Pengangguran nggak ada. Pengacara ada Pak. PRT-nya pengangguran. Sorry. Jadi mereka itu sebagian kecil saja Pak. Ya. Tapi karena mungkin sesekali yang namanya binatang itu kan butuh refreshing juga, Ya. dilepas gitu kan. Akhirnya itulah mereka jalan-jalan, Ya. beol. Ya ini yang menjadi hal menarik aja. Betul. Tapi alhamdulillah semuanya sudah Sudah teratasi. mudah-mudahan semua lingkungan seperti itu ya. Iya betul. Untuk menjawab seperti apa yang disampaikan oleh Pak Don Basa, Iya. bukan dalam artian melarang Iya. memelihara, Bukan dimusnahkan. bukan dimusnahkan ya, Ya. bukan dimusnahkan, tapi Dimusnahkan ayam, malah makan ayam. dikendalikan lah ya, nah, dikendalikan supaya jangan mengganggu lingkungan, ya kan? Oke. Memang cukup menarik ya, hal-hal yang paling menarik itu yang perlu kita yang selalu menjadi problem itu memang di lingkungan terdekat di rumah kita. Iya. Banyak kadang-kadang yang perlu kita harus menjaga hati kita dengan tetangga, ya kan? Bagaimana cara hidup bertetangga, Ya. karena Itu balik ke pelajaran SD. Iya, Bagaimana hidup betul. bertetangga. Memang ya kita kan berbagai macam suku tuh Iya. datang ya kan dengan latar belakang agama, budaya masing-masing. Akhirnya basobok gitu di Batam. Iya. Awak nomor 3, nya nomor 4 umpamanya kan. Iya. Nah, berarti orang yang sangat berbeda. Nah, disitulah kematangan kita Iya. untuk hidup di dalam sebuah lingkungan itu. Nah, disitulah akan diuji ya nak. Iya. Beko jan mode nanti awak senang ketujuh ya kan, tiba orang tak kena nak. Iya. Nah, periuk awak bakana periuk orang terima letak kan gitu istilahnya kan ya. Mungkin di sana Suara Minang TV sadonyo sekali lagi kami bertiga, Safril Yubahar, Bu Desmanis dan Pak Andi Samudra hari ini adalah melakukan launching program perdana kita tentang Halo Warganet ya. Iya. Halo Warganet adalah menampung keluh kesah semua warganet yang ada atau penonton setia daripada Suara Minang TV. Sampaikan, tapi jelaskan tujuannya kemana. Iya. Ya kan, jangan mengambang beko. Iya. Sebutkan kalau memang itu persoalan lingkungan, sebutkan alamatnya di mana. Iya.
Kalau tentang pelayanan publik, sebutkan pelayanan publik yang mana. Jadi pada saat diverifikasi pimpin berat kita bisa ikut untuk pelayanan publik yang ikut. Ya. Berarti nanti surat sampai ke situ. Ya. Bahwasanya ada keluhan dari warganet atau warganet itu tentang masalah pelayanan Dan di instansi tidak perlu tersebut. takut ya Pak ya. Tapi Ya. selain kita memberikan bukan komplainan, tapi kita Tidak. menyampaikan semacam untuk perubahan Betul. kepada kebaikan. Betul, ya kan? Ya. Tapi Pak Rasul kalau secara umum sih lah mulai oke ya, karena memang beberapa titik pelayanan di publik itu, pelayanan publik itu yang memang disiapkan oleh pemerintah banyak yang bersifat online. Online ya. Betul. Nah, jadi Kayak agak antri nyaman. rumah sakit saja lah pakai online. Betul. Mau urus paspor pakai online. Jadi awak lah bisa dia tanggal sekian yang datang di jam sekian di. Jadi kita bisa. Jadi tidak perlu helm antri sampai 100 buah helm ya kan. Dulu gitu kan. Terima kasih, Pak, ya. Pelataan Iya. helm. Kan dulu zaman Ya. dulu. Jadi memang alhamdulillah pemerintah setiap instansi maupun departemen baik itu di lingkungan Pemko Batam atau departemen-departemen yang lain itulah mulai melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik ya. Ya. Dengan salah satunya itu dengan sistem computerized Ya. atau sistem online. Nah, awak pernah lah tuh ngurus pajak. Ya. Kau dulu itulah celo bantu lu gitu lebih seketek gitu. Ya. Kini asalnya cukup dokumen bisa kita membayar sambil ada TOTO tuh. Iya, betul. Ya kan? Iya. Sambil menjadi TOTO maksudnya. Ada Pelayanan, bentuk pelayanan ya? bentuk pelayanan. Oto yang pelayanan. Mobil pelayanan ada juga. Iya. Tapi yang sebenarnya kalau kita masuk di kantor Samsat bagian belakang itu kan ada yang bisa kayak gerbang parkir, kayak gerbang itu kan sebenarnya itu pelayanan langsung kayak kita beli KFC gitu dong. Oh, gitu ya. Oh. Ada. Telkomsel. Kayak beli KFC kita Ya. di atas mobil aja pesan, nanti maju dikit lagi bayar, Iya, terima iya. barang kan gitu. Ada kayaknya kalau di Samsat yang di Batam Center. Paling tidak mobil keliling. Ya. Ya, SIM keliling kayak bikin SIM kan. SIM Kayak keliling. betul. Itu yang belum habis. Mati, Belum yang belum mati. Pernah kalau yang tidak salah Wak, yang rutin itu di KBC ya, di Simpang KDA Ya, itu. ya. Itu tuh rutin tuh Industri mobil Center. ya. Samsat keliling, Keliling, Samsat ya. keliling ya. KBC mah KBC. KDA, Ya. seberangnya KDA. Sebelum kita belok kanan. Ya, belok itu kiri. itu. Nah, jadi banyaklah hal-hal yang kini go alah dimudahkan masyarakat untuk itu. Ya tinggal kita selenya. Ya. Tapi ada yang nambare cele nampak ada. Apa tuh Pak Sapril? Membayar PBB gua. PBB. Wah, mungkin mandulan enggak kalau PBB atau WTO? PBB. PBB ya. Ya, ada PBB gua agak PBB itu nggak mahal. memang enggak mahal, justru enggak mahal tuh masalahnya. Jadi, Kadang-kadang pai ke situ apa ya tapi kan. kan bisa bayar online. PBB lu ngerti ya? Pernah apa nih apa? Nah, kita bisa Pak. Bisa online bayar. Di Bank Capri. Ya. Ya. EJB juga bisa itu Pak. Ya. Langsung aja situ Pak. Agak Ketahuan nggak taat pajak. ya Berarti betul. bila bukan ruang bijak Pak. Bu Des. Bayarlah pajak. Iya. Terima kasih sudah diingatkan. Betul. Oke Pak Has, Pak Sapril, Pak Andi. Iya, Bu Des. Sudah 1 jam ya. Subhanallah. Sudah 1 jam. Aduh cik gua. Dari Pak Rizal Dican. Ya. Tadi lapen handphone baru terbacunya. Kir mobil yang masih belum terrealisasi dengan baik karena banyak mobil umum yang tidak layak jalan tapi tetap beroperasi di jalan. Ya. Berarti ini ditujukan ke Ke Dinas Perhubungan. ya kan? Nah, itu perlu kok. Berarti itu berhubungan dengan transportasi publik. Publik ya. Ya, moda transportasi darat itu ya kan? Ya, betul Pak. Tapi yang ada di sekitar Kota Batam. Ya banyak lah mobil-mobil yang mungkin dalam tanda petik tidak begitu layak lah. Ya. Tapi harusnya lah tetap. pensiun gitu. Ya, harusnya diremajakan ya kan dan Ya. seterusnya. Tapi itu kan memang berbagai macam faktor ya. Ya. Berbagai macam faktor. Di Karehen sementara pengusaha tidak ada piti untuk beli baru. Ya. Ya kan?
Ya banyak lah faktornya Ya, mungkin kadang-kadang. bukan itu aja, mungkin angkot gitu. Iya betul, betul. Itu yang punya pribadi. Jadi masalah KIR ya, masalah KIR Ya. transportasi publik Yang belum terrealisasi dengan yang baik. belum terrealisasi dengan baik, sehingga banyak mobil-mobil angkutan publik atau angkutan umum yang pada prinsipnya tidak layak jalan lagi. Iya, Kan gitu ya. betul. Oke. Terima kasih banyak Pak Rizaldi Chan. Ya Pak Rizaldi Chan punya orang transportasi, gue di paham mananya. Iyalah, Ya. betul. Paham mananya. Oke, di sana Suara Minang TV ala jam 9 lewat. Ya. Tadi kita jam 8 mulai. Mudah-mudahan dengan launching program Eko pekan depan Ya. ini akan disambut pelan-pelan tapi pasti dengan baik oleh masyarakat atau yang kita sebut dengan warganet Warganet. SMTV tadi ya, Ya. Bu Des. Oke, baik penonton setia Minang TV, telah sampai kita kepada babak terakhir pada malam hari ini. Sudah 1 jam kita menemani seluruh penonton setia kami dalam acara Halo Warganet. Halo. 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 Halo warganet. Nah, kami tunggu aduan dari masyarakat Kota Batam, tapi khususnya dan juga boleh mungkin di luar, mungkin juga di kolom komentar, atau mungkin kalau tidak mau di kolom komentar, boleh ke Apa namanya yang jaklinya kita apa Messenger ya? Iya, Messenger Suara Minang TV ada kan? Ada kan di Messenger Suara Minang TV? Ada. boleh kalau Itu tidak mau sifatnya lebih tidak mau spesifik, namanya privat. disebutkan, Ya, lebih privasi, tetapi yang pastinya itu adalah menuju untuk kebaikan Betul, gitu, dan betul. tidak asal-asal aduan, karena Oke. kita juga akan tidak semua aduan yang akan kita bacakan ya Betul, Pak ya, betul. tapi kita akan seleksi aduan-aduan yang masuk ke kita. Itu Nah, pimpinan redaksi punya kuasa nanti. iya, dan Mana nanti yang pun layak untuk diajukan gitu. dan nanti kita akan bacakan mungkin di minggu berikutnya, Betul, di setiap ya. minggu malam ya, Ya, di setiap minggu malam. Baik, saudara penonton setia Minang TV, saatnya kami mohon pamit undur diri, dan jangan lupa tetap ikuti terus program-program yang ditayangkan oleh Suara Minang TV, follow terus fanpage-nya Suara Minang TV, YouTube-nya, Instagram-nya. YouTube-nya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like. Jangan lupa subscribe. Dan kalau yang di Facebook jangan lupa kirim bintang. Bintang. Dua Oke. bintang apa 1 bintang, Bu? 75 Nggak main 1-2 bintang, mainnya 100, Iya. paling rendah 75. Nggak main yang 1-2 bintang. Kita bintang banyak. Ya. Oke, Pak Andi, ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, terima kasih Bu Des. Ya, karena kita ini corongnya warga, Ya. kembali kita harus mengingatkan kembali. Ya. Ya, mungkin kita tidak terfokus kepada warga kita orang Minang. Ya. Dalam konsep pembahasan kita sangat menarik bagi kita karena kita di rantau. Betul. Adalah prinsip lama Jawa K7 diurang. Ya, sesama bertetangga Betul. di dalam perum. Bagaimana kita jangan lama Jawa Pak Sapir. Ya. Ya, juga bisa disetujui dan disukai oleh tetangga kita sebelah. Mungkin itu aja Bu Des. Terima Oke, kasih. Ambo Safril Yubahar juga ingin mengingatkan kepada Dunsana semua, warganet Suara Minang TV, baik yang ada di Batam maupun di luar Batam, untuk menyampaikan sesuatu tetap dengan bahasa yang baik. Ya. Jangan beko nak ingin mengkritik instansi tertentu, tapi bahasa kurang baik juga Iya. tidak bagus. Ya. Betul kan? Betul. Nah, jadi dengan narasi yang tetap sebuah narasi yang mempunyai sebuah etika, tapi tujuan kita untuk memberikan keluhan tersebut tetap tercapai. Itu satu. Yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah kami Suara Minang TV dalam program Halo Warganet hanya sebagai tempat menyalurkan, Ya. bukan untuk memberikan solusi. Wah, lo bentuk Superman aku tuh. Nah, lantang sana, lantang sini, aku ada kan. Iya. Nah, Kami jadi nggak ngadu, Bang, ada penyelesaiannya. ya kan harus selesai kok. Jadi kami hanya menyalurkan saja. Bagaimana feedback bagi instansi-instansi yang kita maksudkan itu kita serahkan kepada instansi tersebut. Betul. Kewajiban kita adalah
hanya menyampaikan kepada instansi-instansi yang terkait. Dan perlu kami sampaikan, insya Allah kita akan melakukan audiensi kepada seluruh instansi pemerintah yang ada di Kota Batam, khusus hubungan dengan persoalan-persoalan pelayanan publik tentang program Halo Warganet. Demikian Dusana Soro Minang TV sadonya, launching program perdana kita Halo Warganet di setiap Ahad pukul 20.00, paling tidak mungkin 1 jam ya. Iya, 1 jam ya, 60 menit. Hari ini sudah berakhir program kita launching Halo Warganet. Tentu kami All Crew Soro Minang TV jika ada yang salah dari awal sampai akhir, tentu kita minta maaf. Betul tak? Betul, Mas Safir. Kalau ada salah kece, salah gaya, ya kan? Yang membuat tidak nyaman para pemirsa Soro Minang TV, kami All Crew Soro Minang TV, Safril Yubahar, Desmanis, Andi Samudra, kami minta maaf sebesar-besarnya kepada Dusana Sadonyo. Kita akhiri pertemuan kita dalam Halo Warganet edisi pertama. Suara Minang TV, suara orang awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.